Fighter, saat ini Anda berada di tayangan channel Erukali. Bantulah channel ini berkembang dengan cara subscribe dan share video-videonya. Terima kasih. Hari ini Eruka kedatangan saudara dari Sasana Inti Tektona yang bermarkas di Jalan Mintojiwo Dalam, Kisidrono, Semarang. Sasana Inti Tektona didirikan oleh Coach Arif Sudono pada tahun 2000. Coach Arif Sudono, kiprah dan pengalamannya yang panjang membuat nilai tersendiri bagi beliau. Pada tahun 2000 hingga tahun 2003, beliau terjun sebagai seorang atlet petarung di MMA Fighting Championship TPI. Jiwa ksatria seorang petarung tak bisa dibendung dengan keyakinan dan keberanian mengambil langkah atau keputusan. Barulah seorang mampu meraih kesuksesan. Berangkat dari kata-kata yang bersahkan pikiran dan hati, Coach Arif yang berlatar belakang disiplin pencaksilat tapak suci terus menempa dirinya berlatih dengan disiplin tinggi, yang pada akhirnya beliau mampu meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertarungannya yang tentu di MMA Fighting Championship TPI. Dengan berbekal pengalaman dan keyakinan tersebut, Coach Arif mulai mendirikan Sasana Inti Tektona. Di tangan beliau pula, beliau sudah banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi seperti Winardi, salah satu petarung dari One Pride Tikuan, Suryanto, dan masih banyak lagi. Berbagai prestasi di bidang olahraga yang telah diraih oleh atlet-atlet binaan Coach Arif: 3 emas dan 1 perunggu Porprov Jateng Muay Thai 2018, 1 emas dan 1 perak Porprov Jateng Yongmodo 2018, 1 emas dan 1 perak Kejurnas Yongmodo di Bandung 2018, 2 emas Kejurnas Kyokushinkai di Semarang 2017, 2 perunggu PON di Jawa Barat 2016 cabang Taulu dan Sata. Profesional atlet MMA One Pride kelas 57 kg putra ranking 3 Winardi. Coach Arif patut menjadi inspirasi, contoh nyata dalam sebuah meraih kemenangan, suksesan dari sebuah keyakinan, keberanian, disiplin, dan kerja keras. Jiwa kesatria seorang petarung menjadi satu hasrat dan jiwanya. Ayo, kita sebagai generasi milenial Indonesia buktikan diri kita. Kita juga mampu melakukan sebuah tindakan yang besar. Eruka yakin kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini juga mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia Raya ke depan. Mari kita bersatu melangkahkan kaki ke depan untuk kemajuan bersama bangsa Indonesia tercinta. Salam olahraga. Hai Sobat Fighter, hari ini Eruka sebagai keluarga besar Harimau Sakti Manajemen sedang menunggu tamu dari Sasana Inti Tektona di bawah asuhan Coach Arif Sudono. Selamat datang, Coach. Masuk, Coach. Inilah tempat kita. Ya sederhana aja sih. Ya, terima kasih.
Beliaulah pendiri Sasana Inti Tektona. Yuk kita langsung berbincang-bincang dengan beliaunya. Oh ya, dengar-dengar kedatangan Coach Arif bersama para atletnya ingin mengajak duel RUK, sekaligus ingin berbagi ilmu juga berbagai pengalaman. Yuk kita langsung mulai. Hormat Coach, boleh izin wawancara ya Coach? Oke, silakan. Apa yang melatar belakangi Coach Arif mendirikan Sasana Inti Tektona dan apa motivasi juga visi dan misinya Coach? Tujuan saya mendirikan Sasana Inti Tektona adalah saya ingin jadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi remaja atau anak muda yang di sekitar kita, biar dia bisa berprestasi yang membanggakan dirinya, membanggakan keluarganya, dan insya Allah membanggakan bangsa dan negara. Demikian pula kita sebagai generasi muda milenial sudah seharusnya mempunyai misi dan visi dan melakukan keinginan tersebut dengan sebaik-baiknya, tetap fokus dan konsisten. Nah Coach, sejak kapan Sasana Inti Tektona ini didirikan? Terus siapa aja yang berkontribusi yang mendirikan Sasana Inti Tektona ini? Sasana Inti Tektona berdiri tahun 2000, tepatnya ketika ada TPI Fighting Championship. Di situ untuk menjadi pemain dalam TPI Fighting Championship MMA itu harus punya Sasana. Disitulah maka saya berusaha dengan teman-teman saya satu perguruan, yaitu Mun Syarif, teman perguruan Tapak Suci, dan Almarhum Suyoto, berencana untuk mendirikan Sasana Inti Tektona agar saya dan teman-teman lainnya bisa main dalam MMA TPI Fighting tersebut. Apa suka dukanya nih Coach? Suka dukanya sebagai pelatih, saya kalau melihat anak buah saya juara, saya sangat bahagia sekali. Dan apabila melihat anak buah saya tidak juara, apalagi dalam pertandingan dia dihabisi lawan, saya sedih. Saya ikut merasakan sakit anak buah saya yang dipukul di atas ring. Keinginan saya untuk menggantikan dia juga ada, tapi apa boleh buat itu kan pertandingan, jadi harus sportif. Jadi saya suka dukanya, duka sekali apabila melihat anak buah saya dalam pertandingan dihabisi lawan. Saya ikut sakit, merasakan sakit. Sama seperti kita guys, tidak ada hal yang mudah untuk didapatkan. Kita perlu kerja keras, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan apapun itu. Dengan kegigihan dan keyakinan yang kuat, maka apapun yang menjadi keinginan kita, kita pasti dapat mewujudkan. Tentunya disertakan rasa bakti pada orang tua dan doa. Nah Coach, setelah melewati waktu sekian lama nih, sejak didirikan Sasana Inti Tektona, suka duka apa yang Coach Arif hadapi terutama dalam mendidik? Suka duka saya, sukanya melihat anak buah saya yang saya didik berhasil. Apalagi ketika mereka berhasil mendapatkan prestasi, juara Porpov, juara PON, dan bila mana mereka juga punya prestasi jadi pegawai negeri atau pegawai yang dirikan bisa menempang masa depannya. Saya sangat bahagia. Karena kebahagiaan pelatih adalah ketika melihat anak buah saya bahagia. Dukanya ketika melihat anak buah saya suruh latihan sulit, suruh latihan nggak males-malesan, dan mereka minta untuk main, padahal dia belum siap. Dia maksa saya untuk main, padahal belum siap. Dan ketika saya harus mengatakan siap, risikonya duka yang sangat mendalam ketika di pertandingan anak buah saya dihabisi lawan. Saya merasa sangat sedih sekali melihat hal itu. Maka saya mendorong anak buah dan semuanya atlet-atlet, kalau jadilah atlet yang profesional. Kalau memang sekiranya anda semua atlet nggak siap untuk main, jangan maksa pelatih untuk bermain, karena pelatih itu lebih tahu daripada anda. Karena pelatih tidak ingin menjerumuskan anak buahnya yang belum siap untuk main. Sama saja dengan pelatih ingin membuat anda terbunuh di arena, karena itu bisa membuat pelatih sedih dan bisa membuat trauma atlet sendiri apabila dia bisa ring, dan pelatih juga bisa bertrauma. Jadi tolong atlet, jadilah yang profesional. Kalau anda pengen sukses, pengen prestasi, latihlah dengan keras, berlatihlah dengan giat, berlatih dengan rajin, karena tidak ada suatu juara prestasi tanpa kerja keras. Nah, prestasi apa aja yang udah pernah diraih Coach dan Sasana Inti Tektona ini, Coach? Prestasi dalam Sasana Inti Tektona, atlet saya banyak, Mbak. Sejak tahun 2000 mungkin kalau dihitung sampai 2020 ini terlalu banyak ya. Saya ambil yang terakhir aja mulai 2016, Mbak ya. 2016 alhamdulillah anak buah saya ada 2
yang sudah menorehkan prestasi di tingkat PON nasional. Satu atas nama Sania Arifiati di Taulu Taiji, Wushu Taiji Taulu, dia juara PON nomor 3. Kemudian tahun 2016, kemudian Pratiwi itu juga juara 3 PON 2016 di Sanda. Kemudian untuk selanjutnya menginjak ke 2017 di Praporpov, saya menurunkan atlet hampir semua yang saya turunkan di Praporpov itu muatai 4 orang, semuanya juara 1 semua, mewakili grup bukan. Kemudian saya menurunkan atlet lagi 2018 di Porpov, alhamdulillah atlet saya 4 atlet itu juara Porpov semua, emas semua 2018 muatai. Kemudian untuk 2019 yang baru aja terakhir ini, anak buah saya ada 2 yang sudah lolos ke PON, yaitu atas nama Sania Arifiati. Dia besok insya Allah akan ikut PON 2021 di Papua, Taulu Taiji. Kemudian Winardi di Sanda juga insya Allah Papua. Kemudian untuk Muate ada 3 orang mewakili tim Jateng. Muate ada namanya Tiara, Leli, dan Ivan. Itu mungkin yang untuk terakhir. Dan terakhir juga saya dengar kemarin untuk SEA Games ada juga main Muate dapat nomor 3. Itu terakhir 2019. Untuk 2020 ini kita belum ada mengikuti lomba karena situasi COVID. Ya minta doanya aja semoga di PON 2021 anak buah saya yang ikut PON di Papua dapat hasil yang terbaik. Amin. Nah Coach, prestasi apa yang paling berkesan buat Sasana Inti Teknona Coach? Prestasi ketika anak didik saya, Sania dan Pratiwi, yang mana mereka hanya latihan sekedarnya tapi berhasil jadi juara PON di Jabar kemarin. Sangat berkesan karena mereka latihan hanya sederhana tapi karena punya motivasi yang kuat, jadi alhamdulillah bisa juara. Pengalaman yang selama ini Coach Arif hadapi yang paling berkesan apa Coach? Pengalaman yang saya hadapi yang paling berkesan ketika anak buah saya juara di dalam PON atau dalam juara apapun, mereka selalu menyebut nama saya. Mereka tidak melupakan saya. Karena pelatih itu pada intinya kebahagiaan pelatih adalah ketika melihat anak buah saya, anak buahnya juara. Pelatih tidak akan minta apa-apa pada anak buahnya. Hanya minta namanya aja disebut aja sudah syukur alhamdulillah. Jadi ada kebanggaan tersendiri buat pelatih, hanya itu aja. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Coach. Bagaimana Coach Arif menghadapi tantangan persaingan dalam dunia olahraga khususnya yang real fighting? Terutama dalam mendidik atlet-atlet, khususnya dalam memberikan motivasi. Karena kan sekarang banyak banget nih Coach generasi-generasi muda yang lebih sibuk dengan dunia gadget, terus demam K-pop, dan juga lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Itu gimana Coach menghadapi rintangan itu? Alhamdulillah saya akan berusaha merangkul dia dengan cara yang pendekatan keluargaan. Saya dekati mereka, saya rangkul mereka untuk ajak diskusi, ajak omong-omong dengan cara baik-baik. Karena saya yakin dengan dirangkul mereka dengan cara baik-baik, mereka akan ikut yang terbaik pula. Jangan diajak dengan cara-cara yang kasar. Sementara ini saya memang sering ngajak anak buah saya untuk memberikan contoh, memberikan pada contoh diri saya sendiri, gimana yang terbaik biar anak buah saya tertarik dalam olahraga tersebut. Nah Coach, pesan-pesan buat masyarakat yang khususnya pecinta olahraga real fighting dan masyarakat luas di Indonesia ini apa Coach? Pesan-pesan saya khususnya untuk remaja dan anak muda ya, gunakan waktu itu sebaik mungkin, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kamu nanti kalau sudah tua akan menyesal. Karena apa? Prestasi sekarang olahraga khususnya di olahraga setelah saya perhatikan sejak tahun 2000 itu siapapun yang punya prestasi olahraga insya Allah masa depannya akan baik. Karena saya lihat pemerintah juga sedang perhatikan siapapun yang berhasil dalam PON, SEA Games dan Asian Games dan seterusnya, insya Allah pasti akan jadi pekerjaan terjamin. Jadi jangan ragu dan bimbang, gunakan waktumu untuk berprestasi yang baik-baiknya karena berakit-rakit dulu berenang ketepian. Kalau kamu positif, optimis dengan kamu yang akan inginkan, insya Allah dunia yang terbaik akan menjadi milikmu. Iya, amin. Nah Coach, pesan buat Eruka sendiri apa Coach?
Untuk mereka saya lihat semua sudah komplit ya. Punya motivasi, punya talenta, punya pelatih, punya sarana. Jadi manfaatkan semua yang ada itu Mbak Erika. Saya yakin dengan adanya yang Anda miliki talenta, pelatih, sarana, prasarana, motivasi yang baik itu, saya yakin Anda nggak hanya juara Indonesia, mungkin bisa go internasional. Amin. Saya doakan nanti kalau Anda go internasional jangan lupa pelatih Anda, karena itu yang memilih Anda dari kecil, yang sudah menganggap Anda sebagai orang tua. Jadi pelatih itu hanya bisa berdoa dan mendorong dan melihat Mbak Erika kalau sedih ikut sedih. Jadi kalau Mbak Erika sudah jadi orang hebat, ingat Mbak Erika hebat bukan karena siapa, karena pelatih Anda yang utama dan doa orang tua. Jadi pesan saya buat Mbak Erika, manfaatkan semua itu, waktu, tenaga dan semuanya, karena saya yakin Mbak Erika bisa. Iya. Gitu aja Mbak Erika. Smart Fighter, begitu tadi perbincangan Eruka bersama Coach Arif Sudono dari Sasana Inti Tektona. Semoga lewat perbincangan ini dapat kita ambil manfaatnya dan bisa menjadi motivasi serta bahan edukasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Eruka. Salam olahraga! Salam olahraga.